Jakarta bersama Family First Indonesia dan didukung oleh Anking. Selamat mengikuti. Ya, sahabat keluarga, dimanapun Anda berada, senang sekali pada saat ini kami bisa kembali menjumpai Anda dalam bincang-bincang talkshow keluarga bersama Family First Indonesia. Tentu harapan kami Anda semuanya dalam kondisi yang sehat, yang tidak kurang suatu apapun gitu ya, dipenuhi dengan hati yang gembira, agar hari-hari, khususnya hari ini, kita bisa menjalaninya dengan baik. Ya, pada hari ini kita hendak berbicara tentang topik yang ngeri-ngeri sedap ini ya, karena kita berbicara tentang perceraian gitu ya. Jadi temanya adalah bercerai, solusi atau hanya sekedar emosi gitu ya. Dan saat ini saya Ibu Krisna Dewi Maharti ditemani oleh narasumber kita yang memang seorang konselor keluarga, pakar pernikahan gitu ya, juga parenting, Ibu Ani Wijaya. Salam jumpa Ibu Ani. Salam jumpa, senang sekali berjumpa dengan Krisna dan teman-teman semua yang ikut hadir mendengarkan. Ya, memang topik-topik yang diangkat oleh Family First Indonesia itu luar biasa ya, termasuk narasumbernya hari ini merah-merah. Luar biasa ya. Betul, biar semangat. Hari yang baru dengan semangat yang baru, motivasi yang baru, yang baik tentunya untuk mewarnai keceriaan di hari ini. Ya, tadi Bu Ani kita sudah sebutkan ya topik kita tentang bercerai, emosi atau solusi. Semoga nanti semua pendengar yang mengikuti baik di live streaming ya maupun YouTube-nya Family First Indonesia gitu ya bisa memperoleh pencerahan yang baik. Dan selama kami bersiaran, silahkan buat pendengar sekalian kalau mau ada pertanyaan gitu ya, hendak memberikan masukan atau bertanya, bisa dikirimkan ke WA Family First Indonesia di nomor 08111957 697. Atau Anda juga bisa mengirimkan di chatnya gitu ya, kolom chatnya nanti kami akan menjawabnya. Baik, Bu Ani, gimana nih kok di masa pandemi ini ya, masa pandemi ini angka perceraian itu meningkat. Bahkan waktu itu saya sempat membaca di media televisi gitu ya, bahwa di daerah Jawa Barat, di Soreang, itu dalam sehari ada 150 pasang yang mengajukan gugatan perceraian. Menurut Bu Ani gimana ini? Ya, betul Bu Krisna. Jadi memang saya juga baca itu tapi saya bacanya di republika.co.id itu juga dikatakan begitu ya. Nah, kenapa kok ini jadinya perceraian meningkat? Tentunya ini berdasarkan situasi yang sudah terjadi sebelumnya. Kalau dulu komunikasi antara suami istri itu memang ada masalah, apalagi ditambah dengan situasi pandemi. Situasi pandemi itu kan situasi krisis, di mana orang terpaksa PSBB misalnya begitu, atau kondisi ekonomi yang jadi berubah tidak seperti biasanya, yang dulunya kerja dari pagi sampai malam baru ketemu dengan pasangannya. Sekarang ya kalaupun tidak PSBB tapi tetap waktunya itu kan jadi lebih banyak di rumah ketimbang beraktivitas keluar. Dan ini yang menimbulkan persoalan karena ada 4L itu, lu lagi. Nah, itu yang membuat kemudian orang lebih mudah bertengkar kalau dia sudah banyak ketidakcocokan dalam kehidupan rumah tangganya. Ditambah lagi ada masalah ekonomi, belum lagi ngurusi mendampingi anak-anak ya lewat media daring seperti ini. Jadinya ya dari daring jadi darting, darah tinggi gitu. Karena ya situasinya nggak mudah gitu, apalagi
mereka tidak mempunyai keterampilan berkomunikasi dengan baik. Saya pikir itu yang menyebabkan kenapa angka perceraian menjadi lebih tinggi dalam situasi pandemi seperti ini. Jadi ini yang perlu kita waspadai. Jadi karena sebelumnya juga sudah ada masalah-masalah itu ya yang menumpuk, akumulasi ditambah kondisi krisis pandemi ya, krisis pandemi yang tidak enak ini ya, dengan kita selalu ketemu. Tadi dikatakan 4L, lu lagi. Kalau Pak Himawan nih teman rekan kita yang biasa juga bicara di sini itu sudah mulai meningkat 7L. Lu lagi, laki-laki lu. Jadi dari 4L menjadi 7L, nggak tahu nanti kalau intensitasnya lebih tinggi lagi ya. Iya. Nanti nggak tahu kalau bulan depan mungkin bisa jadi 10 nih. Jadi faktor ekonomi, sering ketemu juga karena dulu biasanya cuma ketemu di sore hari gitu ya. Jadi intensitas komunikasinya kan juga agak berkurang karena kita fokus pada pekerjaan masing-masing, ada di kantor. Sekarang kumpul di rumah. Sementara sudah ada bibit-bibit, ada pemicu yang seringkali bertengkar, tambah ribut. Belum ekonominya kalau mungkin dipotong separuh. Ya, uang sakunya, uang makan, transportasi kan nggak ada kalau di rumah dipotong, nerimanya lebih dikit. Belum kalau ada yang dirumahkan. Ini semakin memicu meningkatnya angka perceraian ya, Bu Ani ya. Ya, apalagi kalau bagaimana kalau begitu? Ya. Apalagi gimana Bu Krisna? Apalagi kalau misalnya karena memang komunikasinya tidak bagus, terus memicu kekerasan dalam rumah tangga. Nah, itu repot juga. Nah, itu yang bikin mungkin menambah push-nya untuk sudahlah daripada begini ya saya lebih baik cerai saja gitu. Ngapain saya harus menderita? Saya kan berhak untuk bahagia. Nah, itu antara lain motivasi-motivasi kenapa jadinya di masa-masa pandemi seperti ini orang jadi lebih memilih bercerai daripada bertahan. Kalau saya bertahan, saya babak belur kok Bu. Jadi lebih baik saya bercerai. Saya juga berhak bahagia. Apalagi dalam situasi pandemi seperti ini harus meningkatkan imun tubuh saya positif supaya saya tetap sehat. Lah kok dia malah banyak mukul saya. Ya, saya tidak terima, lebih baik saya bercerai. Nah, itu yang saya amatinya seperti itu ya Bu Krisna. Jadi dari ketidakmampuan komunikasi yang baik bisa memunculkan KDRT, kemudian dia merasa bahwa saya hidup itu berhak bahagia, ngapain babak belur seperti ini di masa pandemi lagi lebih baik, kemudian saya mengambil keputusan berpisah. Lah kalau seperti ini halnya, realitanya seperti itu Bu Ani, bagaimana dengan komitmen pernikahan? Yang waktu itu ketika kita menikah kan mau setia ya kan, nggak ada orang menikah tuh 5 tahun aja deh, nanti ganti 10 tahun aja deh, kan enggak gitu ya. Bagaimana dengan komitmen pernikahan yang kita mengatakan bahwa saya akan setia seumur hidup gitu ya, dalam suka duka, sakit sehat, berkekurangan ataupun berkelimpahan, saya akan setia mendampingi. Ini jadi hilang atau menurun atau buyar gimana kalau dalam kondisi seperti ini Bu Ani, komitmen pernikahan? Idealnya harusnya seperti apa? Tiap orang berbeda-beda Bu Krisna. Jadi memang ada orang yang kalau secara spiritual dia menganggap bahwa pernikahan ada bagian dari kehidupan yang harus dikomitmenkan, maka dia akan berusaha melihat bahwa saya tetap komitmen nih, dalam situasi sulit pun saya akan mengupayakan. Tapi bagi orang-orang yang merasa bahwa nilai hidupnya adalah kebahagiaan, saya berhak untuk bahagia. Ngapain saya repot-repot, susah-susah menderita seperti ini ya? Lebih baik saya bercerai saja kayak gitu. Nah, ini yang kita mesti harus lihat. Kalau secara idealnya tentu bagi saya, ini saya secara pribadi ya. Kalau saya secara pribadi saya lebih melihatnya bahwa pernikahan itu bukanlah satu kebetulan. Selain pernikahan itu juga bagian pilihan pribadi saya, tapi saya meyakini bahwa itu adalah hal yang bersifat spiritual. Dalam artian bahwa
Tuhan sudah mempertemukan saya sampai di pernikahan. Itu berarti tidak kebetulan. Kalau sampai akhirnya saya menikah, itu universe, kalau orang bilang maksudnya mau universe, kalau mau bilang Tuhan, apapun itu sudah mempertemukan kita dalam kehidupan pernikahan. Jadi tidak ada yang kebetulan. Nah, kalau memang itu tidak jodoh, sampai akhirnya kan dikatakan begitu. Kalau tidak jodoh, ya nggak bakal akan menikah. Saya sih meyakininya seperti itu. Sehingga kalau kita sudah masuk dalam kehidupan pernikahan, menjadi tanggung jawab berdua untuk kita bisa mempertahankan kehidupan pernikahan, badai kehidupan, situasi di tengah krisis, dalam situasi pandemi sekalipun, kita tetap harus berupaya untuk bisa mempertahankan pernikahan itu, karena ini adalah pilihan sekaligus keyakinan bahwa tidak ada yang kebetulan. Nah, itu yang saya pahami, Bu Krisna. Oke, tuh pendengar sekalian ya, dari Bu Ani Wijaya kita sudah mendengarkan pencerahan, masukannya, dan juga ide-idenya bahwa ternyata pernikahan itu bukan kebetulan, dan kita harus memilih untuk hidup berkomitmen. Kalau sejak awal kita sudah memilih hidup berkomitmen, tentu kondisi apapun, termasuk pandemi saat ini, akan mampu kita lalui dengan pasangan kita, komitmen berdua. Dan di situ ada Tuhan yang sudah mempersatukan kita, bukan hanya rekayasa atau kemauan kita. Jadi memang bukan kebetulan. Wah, ini semakin seru ya Bu Ani Wijaya, tetapi bahwa kita harus break sejenak gitu ya, supaya nanti pembicaraan kita lebih panjang lebar, tetapi kita masih ada yang mau lewat yang berikut ini. Kita akan saksikan dulu yang akan lewat. Oke. Tentu tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia. Tanaman ini juga memiliki nama lain. Masyarakat Sunda menyebutnya koneng gede, sedangkan di Madura disebut temulaba. Temulawak mengandung zat tepung, kurkumin, dan minyak atsiri. Temulawak memiliki efek farmakologi, diantaranya hepatoprotektor atau mencegah penyakit hati, menurunkan kadar kolesterol, antiinflamasi atau anti radang, laksatif atau pencahar, diuretik atau peluru kencing, menghilangkan nyeri sendi, meningkatkan nafsu makan, melancarkan ASI, dan membersihkan darah. Temulawak merupakan salah satu bahan baku herbal yang terdapat dalam M-King. Herbal Flash, persembahan M-King, nutrisi alami, sehat bestari. M-King, rajanya jamu tetes Indonesia. Produksi Unimax Power. Baca aturan pakai. Awali pagi dengan senyuman, semangatku dan ku tebarkan. M-King menjadi alasan hariku ceria tanpa malas-malasan. Oh, M-King terbuat dari rempah Indonesia. Minum M-King banyak khasiatnya. Membuat hidup lebih ceria. Produk M-King, rajanya jamu Indonesia. M-King, rajanya jamu tetes Indonesia. Anda kembali mengikuti Talkshow Inspirasi Keluarga bersama Family First Indonesia. Ya, sahabat keluarga dimanapun Anda berada, kita masih dalam bincang-bincang bersama Family First Indonesia. Saya Krisna Dewi Maharti ditemani oleh Ibu Ani Wijaya, yang saat ini kita membahas topik tentang bercerai
emosi atau solusi gitu ya. Dan tadi sudah dijelaskan banyak hal gitu ya, bahwa pernikahan itu bukan sebuah kebetulan. Ternyata di masa-masa pandemi ini kita harus memperkuat komitmen kita gitu ya, kerjasama dengan pasangan kita, memperbaiki skill komunikasi kita. Karena kalau komunikasinya sudah nggak bagus, tumpukan-tumpukan masalah juga sudah banyak. Di masa pandemi ini semakin memicu pertengkaran demi pertengkaran, bahkan kemudian bisa memunculkan KDRT yang kemudian ujung-ujungnya bisa berpisah gitu ya, atau bercerai. Nah, kita akan melanjutkan topik kali ini di segmen yang kedua. Tapi sekali lagi, Anda kalau ada pertanyaan bisa mengirimkan di nomor WA Family First Indonesia di 08111 957 697. Sekali lagi 08 111 957 697. Dan kami akan menjawabnya, atau Anda juga bisa mengirimkan lewat kolom chatnya gitu ya. Baik, Bu Ani, tema kita hari ini kan bercerai itu emosi atau solusi. Ya, menurut Bu Ani sendiri gimana? Perceraian itu emosi atau solusi? Kalau saya bilang orang sampai pada akhirnya bercerai ada berbagai macam sudut pandang. Sudut pandang yang pertama, dia merasa bahwa itu solusi yang paling efektif karena untuk mendukung kebahagiaan dia. Ketimbang maksudnya saya babak belur, bahkan saya bisa mati gara-gara dipukuli oleh pasangan saya, ya saya lebih baik bercerai. Nah, tapi itu juga bisa menjadi sekedar emosi semata kalau ini bukan karena KDRT yang membahayakan jiwa, tetapi lebih karena ya mungkin saya sudah bosan, sudah jenuh dengan pasangan saya, sudah rasanya give up gitu ya, menyerah dengan kehidupan pernikahannya. Jadi dia lebih memilih, maksudnya secara emosi, secara emosional, saya mengatakan begitu, bukan emosi. Kalau emosi itu masih bisa positif, emosi ini bisa menyenangkan, bisa tidak menyenangkan. Tapi kalau emosional, nah ini sudah perlu kita waspadai, karena begitu kita emosional berarti itu tanpa pikir panjang. Kita marah dengan mungkin situasi dan kondisi, dan kita merasa bahwa ya saya berhak untuk bahagia, jadi saya sudah tidak betah lagi, saya merasa bahwa sudah hopeless, sehingga saya akhirnya memutuskan untuk bercerai. Nah, ini memang setiap orang tergantung sudut pandangnya ya. Sekali lagi, kalau saya pribadi, saya mengatakan bahwa apa yang sudah dipersatukan Tuhan itu tidak boleh diceraikan oleh manusia, termasuk oleh saya sendiri maupun pasangan saya. Itu artinya saya akan berupaya keras. Nah, orang seringkali justru datang kepada konselor atau kepada psikolog, psikiater, begitu masalahnya sudah stadium 4 kalau kanker itu kayak begitu. Jadi rasanya kan susah banget untuk bisa diurai, dicari solusinya, karena masing-masing sudah punya luka, sudah punya trauma, dan egonya makin lama makin tinggi. Itu membuat agak sulit. Nah, sebaiknya sebetulnya perceraian itu bisa dicegah kalau kita kita menyadari bahwa rasanya ada ketidakcocokan, ketidakpuasan dalam kehidupan pernikahan. Datanglah menemui konselor, datanglah kepada psikolog atau orang yang kita percayai untuk bisa dicarikan solusinya secara bersama-sama, sehingga ya pertengkaran yang hebat atau ketidakcocokan begitu bisa diminimalkan, sehingga tidak menimbulkan perceraian. Ujungnya itu bukan perceraian, tapi masih bisa dipertahankan. Orang seringkali lupa bahwa pernikahan itu hanya dipikir cuman antara pasangan aja, suami istri. Nah, kalau sudah punya anak,
kita perlu memperhatikan anak-anak kita juga, dampaknya bagaimana terhadap perceraian itu yang tidak mudah, dan itu yang mestinya harus dipikirkan oleh orang-orang yang berkeinginan untuk melakukan perceraian. Sebelum dia melakukan perceraian, pikirkanlah dulu dampaknya terhadap anak-anak kita, terhadap orang tua kita, terhadap komunitas di sekeliling kita, sehingga kita bisa mengambil pilihan yang lebih tepat dan lebih bijak dalam situasi yang kita hadapi. Begitu Bu Krisna. Oke, wah luar biasa ya. Jadi tergantung orang yang melihat nih dari sudut pandang mana nih. Bisa sepertinya solusi, bisa sepertinya itu hanya sekedar emosi karena hanya mengejar kebahagiaan, udah merasa nggak cinta, tapi merasa juga bahwa dia butuh untuk tidak babak belur, harus berpisah gitu ya. Jadi tergantung dari bagaimana kita melihat ya sudut pandang kita. Tetapi untuk Bu Ani sendiri, Bu Ani Wijaya mengatakan bahwa dia komitmen seumur hidup dengan suaminya. Jadi sebisa mungkin tidak akan pernah terjadi perceraian. Diupayakan apapun persoalannya, ya harus kerjasama gitu ya. Karena kadangkala orang itu sudah, aduh tadi dikatakan kalau ke konselor, saya konselor, Bu Ani juga konselor, sudah kelas stadium 4 sudah akut, ya. Sudah macam-macam persoalannya, diurainya susah. Makanya mari kita belajar terus tentang pernikahan, karena pernikahan itu memang tidak ada sekolahnya Bapak Ibu, tetapi seumur hidup ikatannya ikatan yang permanen. Kalau kita nggak belajar dengan mendengarkan siaran-siaran Family First seperti ini, talk show, dalam bincang-bincang di radio gitu ya, kemudian ada IG Live-nya, kemudian seminar-seminarnya, tentu itu bagian dari kita untuk memelihara kehidupan pernikahan kita. Karena betul sih tidak ada pernikahan yang sempurna, tetapi setiap kita bisa menjadi orang-orang pelaku pernikahan yang jauh lebih baik lagi. Tadi menarik Bu Ani sudah singgung bahwa ada dampak-dampaknya untuk perceraian itu, makanya harus dipikir betul kalau mau berpisah itu gitu ya. Dampak orang tua, komunitas, kemudian anak-anak kita sendiri. Boleh saya tahu dampak yang paling real itu seperti apa, gambaran realnya? Apakah anak-anak kemudian bisa nilainya menurun atau mungkin berontak atau bagaimana? Silakan, dampak yang realnya akibat perceraian itu seperti apa? Ya, dampak realnya seperti yang Bu Krisna tadi sudah singgung ya, untuk anak-anak bisa jadi anak-anak merasa bahwa ya ini papa mamaku bertengkar terus nih. Jadi itu kan jadi kepikiran. Sebelum perceraian itu terjadi, itu pasti ada banyak pertengkaran. Nah, ketika pertengkaran itu walaupun mungkin di kamar tertutup, tapi kalau namanya orang bertengkar, biasanya suaranya keras, kenceng-kencengan, walaupun mereka berdekatan. Akibatnya anak-anak juga merasa tidak nyaman. Kalau dulu misalnya anak-anak kita itu prestasi akademiknya bagus, karena situasi pertengkaran dalam rumah membuat mereka pun jadi nilai-nilainya jadi berkurang, jadi buruk. Apalagi kalau mendengar bahwa ini papa mama mau bercerai loh. Nah, mereka bisa lebih, sudahlah buat apa aku hidup, mungkin ini juga salahku juga. Ya, ada perasaan merasa bersalah bahwa orang tuanya bercerai karena saya, atau menjadi tipe pribadi yang memberontak malahan ya. Jadi dia untuk cari perhatian dari lingkungannya, dia memberontak, dia nakal, dia menggunakan obat-obatan, menggunakan sesuatu yang membuat dia tuh nyaman, senang untuk melupakan sejenak persoalan yang terjadi dalam kehidupan di keluarganya. Bisa jadi kebut-kebutan, dia banyak pergi dengan teman-temannya ketimbang dia ada di rumah, karena dia mau melupakan kesedihannya, kesepiannya, rasa menyesal, rasa bersalah gitu. Itu yang dialami oleh anak-anak yang kalau kita maksudnya bercerai. Karena itu tidak mudah, karena itu akan menimbulkan perasaan juga kurang pede dalam situasi yang seperti itu ya. Karena dia kalau ini terbawa terus sampai dewasa, dia merasa bahwa saya ini yang membuat orang tua saya, papa mama saya bercerai, itu akan membuat dia diliputi rasa bersalah, dan setiap kali ada masalah yang sebetulnya bukan dia yang salah,
tapi dia itu bisa terlalu mengambil hati untuk, wah ini jangan-jangan salah saya ya. Nah, kayak begini ini, persoalan psikologis seperti ini yang menimbulkan trauma seperti ini, itu bisa dialami oleh anak-anak kita kalau kita bercerai. Nah, oleh sebab itu kita mesti pikirkan baik-baik dampaknya buat anak kita. Ada penelitian yang mengatakan bahwa kalau kita bercerai, kemungkinan besar anak kita atau keturunan kita, belum bisa jadi bukan persis anak kita, tapi anak dari anak kita, pokoknya keturunan kita, itu kemungkinan besar juga akan melakukan perceraian. Oleh sebab itu kita mesti harus mengingat baik-baik sebelum kita memutuskan perceraian. Belum lagi dampak ekonomi. Bagi kalau dulunya kehidupan pernikahan itu ditopang oleh suami dan istri saling bekerja, sekarang kalau bercerai hanya satu pemasukan saja, pastikan ya standar hidupnya itu jadi berkurang, tidak seperti waktu dulu. Nah, ini juga akan menimbulkan masalah tersendiri. Perubahan ini akan menimbulkan stressing tersendiri. Belum lagi orang tua dari kalau kita bercerai begitu, orang tua juga ikut jadi beban karena dia pasti akan juga merasa, aduh, kepikiran kenapa ya anakku bercerai. Itu pasti orang tua juga kepikiran, bahkan kena dampaknya. Misalnya anak-anak kita masih kecil, padahal kita dituntut untuk bekerja. Akhirnya kita titipkan kepada kakek neneknya supaya ya ada yang ngurusin dan kita bisa bekerja. Nah, ini yang dampak-dampak secara ekonomi dan secara batiniah dialami oleh anak-anak kita. Belum lagi bagi kita sendiri, misalnya bercerai, itu pasti juga nggak mudah. Ada trauma tersendiri. Atau bahkan kalau trauma mungkin, aduh, sudahlah saya nggak terlalu peduli dengan lawan jenis kayak begitu ya, bisa jadi seperti itu. Atau justru saya mau tunjukkan pada mantan pasangan saya itu masih laku loh. Nah, akhirnya dia jadi mungkin lebih pergaulan bebas kayak begitu demi untuk menunjukkan bahwa saya tuh masih laku dan kamu tuh yang salah. Nah, padahal belum tentu seperti itu. Nah, situasi seperti ini, dampak-dampak seperti ini yang mesti kita perlu pikirkan karena berbuntut panjang. Oleh sebab itu jangan sampai kita mementingkan ego kita sendiri ketika kita mau memutuskan untuk perceraian. Datanglah kepada konselor yang bisa membantu, psikolog yang bisa membantu, psikiater yang bisa membantu, dan juga berdoa serta mengupayakan yang terbaik. Kalau saya bilang, upayakanlah sampai berdarah-darah sebelum memutuskan perceraian. Oke, wah, luar biasa ya penjelasannya Ibu Ani Wijaya, seorang konselor keluarga, juga seorang pemerhati dalam keluarga-keluarga untuk urusan baik parenting maupun pasutri gitu ya. Lengkap sekali yang dijelaskan untuk dampak-dampak dalam perceraian. Secara psikis buat anak-anak, anak bisa merasa bersalah, anak bisa merasa nggak percaya diri, tadi sudah dijelaskan ya, anak bisa lari kepada hal-hal yang buruk, ke narkoba gitu ya, dan akhirnya itu membuat perkembangannya pasti terhambat, rasa nyamannya hilang, karena secara psikologis dia tidak ada lagi dua figur yang lengkap gitu ya, istilah kaki itu kalau jalan pincang, larinya cuma satu, jadi pasti bisa merasa berat dalam menjalani hidupnya, ngos-ngosan kalau bahasa saya di Bantul sana itu, aduh terengah-engah, ngos-ngosan, berat sekali, kasihan anak-anak kita. Belum lagi dampak ekonomi yang tadinya kalau pasutri berdua dua-duanya kerja, pasti pendapatan lebih banyak, tapi ketika berpisah otomatis ada pos-pos yang harus dikurangi nih karena nggak tertopang lagi, ekonomi semakin menurun gitu ya, kita banting tulang, anak dititipin orang tua kita, itu dampak kepada orang tua kita. Pada orang tua kita sebetulnya pinginnya juga udah istirahat, nyaman gitu ya, tapi kita bebani dengan menitipkan anak-anak kita yang mungkin ya kita harus sadari yang bikin anak siapa ya, yang besarin siapa. Ya belum lagi dampak-dampak yang lainnya. Semakin seru aja nih pendengar sekalian.
tetapi tentunya kita akan mendengarkan jeda berikut beberapa iklan yang akan lewat. Kita nanti akan lanjutkan lagi perbincangan kita dalam Talkshow Inspirasi bersama Family First Indonesia. Masih dengan saya, Ibu Krisna Daimaharti dan Ibu Ani Wijaya dalam topik bercerai, solusi atau emosi. Kita dengarkan yang satu ini dulu. Mimpi menjelajah ke semua tempat di penjuru negeri ini. Indahnya ciptaan Tuhan, sejuknya suasana alam, serta manisnya cerita di setiap perjalanan, membuat aku benar-benar ingin mengunjungi semua tempat di negeri ini. Jiwaku sudah sangat siap untuk mewujudkannya. Namun, bagaimana dengan ragaku? Untuk menyiapkan ragaku, aku selalu berusaha menjaga kesehatanku. Salah satunya dengan minum M-King 3 kali sehari. Aku selalu minum M-King karena M-King adalah ramuan herbal yang setiap tetesnya bermanfaat untuk memelihara kesehatan tubuh. Dengan itu, aku siap mewujudkan mimpiku menjelajah ke semua tempat di negeri ini. Ini ceritaku, mana ceritamu? Conoideus atau kuansu atau buah merah adalah tanaman endemik tanah Papua dan Papua New Guinea. Buah merah kaya kandungan antioksidan, asam lemak omega 3 dan omega 9. Keduanya dapat membantu tubuh terhindar dari radikal bebas yang merusak sel-sel dalam tubuh. Selain itu, kandungan yang terdapat dalam buah merah juga dapat meningkatkan imunitas tubuh. Ini artinya buah merah dapat digunakan sebagai anti kanker. Buah merah herbal ajaib dari Indonesia Timur. Dapatkan khasiat buah merah dalam King Pandanus Soft Gel. Herbal Flash persembahan King Pandanus Soft Gel, super antioksidan dari Papua, membantu memelihara kesehatan. Produksi Unimax Power. Baca aturan pakai. Anda kembali mengikuti Talkshow Inspirasi Keluarga bersama Family First Indonesia. Ya, sahabat keluarga, terima kasih Anda masih bersama dengan kami dalam bincang-bincang atau talk show. Ya, siaran ini disiarkan juga oleh www gitu ya, radioup.co.id dan juga melalui channel YouTube-nya Family First Indonesia. Sekali lagi, jika Anda masih mau bertanya atau memberikan masukan, masih ada kesempatan untuk dikirimkan di WA kami, Family First Indonesia 08111 957 697. Kalau nanti tidak bisa kami jawab secara langsung seperti ini, nanti kami akan jawab secara online gitu ya. Baik, pendengar sekalian, kita masih di penghujung ini, sudah di penghujung ya, karena hari ini kita spesial gitu ya, ini sudah di segmen yang terakhir, segmen yang ketiga, dengan topik bercerai, solusi atau emosi. Mbak Ani Wijaya tadi, atau Bu Ani Wijaya, tadi sempat disebutkan bahwa ketika orang tua bercerai, ada kemungkinan besar nanti keturunannya, ya, keturunannya itu juga bisa bercerai atau berpisah, entah anaknya langsung atau anaknya. Kenapa bisa begitu, Bu? Bisa dijelaskan? Ya, itu karena memang itu ada ilmu genogram ya. Kita bisa belajar dari situ bahwa apa yang terjadi baik itu secara psikologis maupun juga secara medis begitu, itu bisa berulang kembali kalau kita tidak menyadarinya. Karena itu kita perlu menyadari bagaimana situasi pola-pola yang terjadi, situasi yang terjadi dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa memanage-nya. Supaya apa? Supaya hal-hal yang buruk itu tidak berimbas ke anak cucu kita. Kita harus potong, sehingga kita jadi pribadi yang baik dan sehat, mengupayakannya seperti itu. Nah, itulah sebabnya kita mesti harus aware
dalam hal ini, apa-apa yang menjadi pola-pola yang nantinya itu akan berdampak buruk buat keluarga kita, keturunan kita di masa-masa mendatang. Termasuk maksudnya secara fisik kan, kalau orang tua kita, mungkin orang tua kita tidak darah tinggi, tapi kakek nenek kita. Nah, kita bisa hati-hati itu, bisa terjadi darah tinggi, tapi bisa juga enggak kalau kita menjaga pola makan, pola hidup, sehingga kita tidak sampai terkena darah tinggi atau diabetes. Nah, itu tergantung banget dengan diri kita. Itulah sebabnya apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita mesti pikirkan baik-baik sebelum kita mengambil satu keputusan. Karena hidup itu pilihan. Kita tidak bisa menyalahkan orang lain. Apa yang bisa, kita tidak bisa maksudnya mengontrol apa kata-kata, tindakan, atau perbuatan yang dilakukan oleh orang lain. Tapi yang bisa kita tanggung jawabi, kita kontrol adalah apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, dan apa yang kita katakan itu bisa kita kontrol dalam hidup kita. Termasuk kaitannya dengan mau bercerai itu emosi atau solusi. Nah, kalau bagi saya kalau ini segmen terakhir, jadi saya memberikan tips terakhirnya adalah sebelum kalau kita berpikir untuk bercerai, yang pertama ada kita mesti pikirkan bahwa ingat ini solusi apa emosi. Kalau cuman sekedar maksudnya kata emosi itu positif bisa, negatif bisa. Emosional itu yang tidak oke. Jadi kalau emosi itu supaya ingat aja, tipsnya adalah tips emosi. Emosinya apa? Yang pertama adalah enyahkan ego kita. Setiap orang kalau kita bertengkar biasanya itu menyentuh ego dan kita merasa tidak nyaman dengan ego kita. Nah, karena kita marah dengan ego kita, makanya kita tidak mau memaafkan atau kita merasa bahwa saya yang benar gitu. Nah, untuk bisa menjalin relasi kembali, untuk bisa merasakan cinta kembali, hal yang pertama yang perlu kita lakukan adalah enyahkan itu ego kita. Ego kita enyahkan. Karena untuk apa sih kita mempertahankan harga diri kita kalau anak cucu keturunan kita akan berdampak di kemudian harinya. Itu yang pertama, Kemudian M-nya adalah bagaimana kita itu mengampuni. Setelah kita mengenyahkan ego kita belajar untuk mengampuni pasangan kita, mengampuni mertua kita. Kalau mungkin yang menyebabkan salah satu pemicu perceraian itu mungkin mertua atau orang tua kita sendiri atau situasi tertentu, ya kita ampuni. Kita perlu mengampuni. Kita mengambil waktu untuk menerima keberadaan diri kita dan kita melepaskan pengampunan. Mungkin kita tidak bisa melupakan karena itu terlalu sakit. It's okay, tapi kita punya kesadaran penuh bahwa saya mau menerima dan saya mau melepas pengampunan dalam proses mengampuni. Itu yang kedua, M. Kemudian yang berikutnya adalah O. ini saya menyebutnya orientasi. Seperti kalau kita mau masuk sekolah atau mungkin juga kerja begitu, kita perlu waktu untuk orientasi untuk kita bisa melakukan penyesuaian untuk tahu kembali. Nah, kita perlu orientasi yang baru terhadap pasangan kita. Jadi jangan orientasinya pada orang lain, orientasinya kepada pasangan kita sendiri setelah diampuni. Jadi jangan diungkit-ungkit. Orang kan sering kayak aku mengampuni kok, tapi mengungkit-ungkit. Nah, kalau mengampuni masih mengungkit-ungkit itu belum mengampuni. Mengampuni walaupun tidak mudah, janganlah diungkit-ungkit. Kalau itu sudah selesai dibicarakan, sudah sampai kata pengampunan, jangan itu diungkit-ungkit. Sudah tutup buku. Nah, kita orientasi kembali kepada pasangan kita
Apa sih yang dia suka, apa sih yang dia tidak suka, yang pernah menimbulkan sampai mau berpikir untuk bercerai. Nah, kita amati itu. Kemudian yang berikutnya, yang keempat adalah S, spirit. Spirit itu semangat. Semangat untuk punya komitmen bahwa saya memilih surga dalam tanda petik dalam kehidupan pernikahan. Nah, spirit ini harus perlu dipupuk terus-menerus, karena kalau kita tidak memupuknya maka itu akan mati, spirit itu akan mati, semangat itu akan mati. Kita perlu menghadirkan rasa antusias bahwa Tuhan ada di dalam diri kita, sehingga kita masih terus berupaya, punya spirit, punya semangat untuk menjadi kekasih gitu kan, menjadi kekasih buat pasangan saya. Walaupun ini pasangan lama gitu, tapi rasanya baru karena saya mau jadi seperti kekasih. Nah, itu yang perlu kita tanamkan. Dan yang terakhir adalah intimacy. I-nya intimacy. Kita membangun intimasi dengan pasangan kita. Apapun yang kita lakukan, baik itu intimasi secara intelektual, secara spiritual, secara rekreasional. Jadi kalau mau rekreasi ya bareng-bareng lah. Terus juga secara ayo kita mungkin berdoa bersama begitu supaya ada kedekatan kembali. Kita bercakap-cakap, berdiskusi, mencoba mendapat pengertian yang mendalam antara pasangan kita, bukan sekedar percakapan yang basa-basi atau cerita tentang fakta di sekeliling kita, di pekerjaan kita, di komunitas kita, tapi ada perasaan, ada pikiran, ide-ide mendatang yang menimbulkan pengertian yang mendalam, sehingga keintiman itu menjadi dekat. Nah, ini yang perlu dilakukan Bu Krisna dalam upaya kita supaya kalau kita berpikir untuk bercerai, pikirkanlah, lakukanlah kelima hal ini. E-nya adalah enyahkan ego kita, M-nya kita mau tidak mau harus mengampuni, karena tanpa pengampunan kita tidak akan bisa masuk ke orientasi baru terhadap pasangan kita. Baru kemudian yang berikutnya adalah spirit, semangat untuk terus berupaya membangun intimasi, membangun kedekatan bersama pasangan kita. Nah, kelima hal inilah yang perlu kita lakukan dan upayakan. Oke, wow, pendengar sekalian, gimana gitu ya? Sudah merasa memperoleh banyak hal ya dari penjelasan Ibu Ani Wijaya. Pikir ulang, pikir ulang, karena dampak dari perceraian tadi ya juga bisa kembali berimbas pada anak-anak kita untuk mengulang kembali. Tadi Bu Ani sempat menyebutkan tentang genogram. Tahu apa genogram itu? Genogram adalah pohon keluarga. Hal-hal yang nggak sehat, ayo dipotong, diputuskan supaya nanti tidak terjadi ke anak cucu kita. Tadi dikasih tentang contohnya bagaimana kalau orang tuanya darah tinggi atau diabetes, apakah kita kena juga kemungkinan besar akan iya. Tetapi ketika kita pola makan, pola hidup, olahraga, itu bisa kita atur, maintain dengan baik, mungkin tidak akan terjadi. Nah, inilah yang mari yang baik itu kita lanjutkan. Tentu kalau perceraian itu tidak baik. Jangan sampai itu terjadi dalam kehidupan kita kembali. Ya, kita harus putus supaya anak cucu kita tidak mengulang lagi. Dan tadi sudah dikasihkan 5 tipsnya ya, supaya kita sungguh-sungguh dalam hidup ini bisa mengenyahkan ego ya. Emosi itu E-nya ego, enyahkan. Jangan hanya mau mengedepankan ego kita gitu ya. Pernikahan itu nggak bisa hanya memikirkan diri sendiri. Fokusnya harus kepada pasangan, pada anak-anak gitu ya. Kemudian harus memiliki jiwa yang mengampuni. Kemudian yuk orientasi lagi kepada pasangan kita, fokusnya pada pasangan kita, kesukaannya apa gitu ya. Dia nggak suka kalau bagaimana, kita orientasi, kita terus untuk mau mengeksplor banyak hal gitu ya, untuk kita lebih menyayangi pasangan kita tentunya. Makanya miliki spirit ya, semangat untuk terus menjadi kekasih hati, bukan sekedar pasangan saja, tapi untuk mencintai lebih lagi, yang akhirnya kita mewujudkan yang namanya I-nya itu intimacy. Intimacy pun banyak sekali ya dalam kehidupan doa-doa kita dengan pasangan, secara spiritual, secara rekreasional, jalan-jalan yuk,
Tapi ini masa pandemi, stop dulu. Kita belum bisa jalan-jalan gitu ya. Kemudian juga keintiman secara finansial, terbuka keuangannya, secara emosi, secara fisik juga. Jangan pelit-pelit dalam masalah seksual kepada pasangan kita gitu ya. Bangun keromantisan kembali. Tentu ini banyak hal yang menjadi PR dalam kehidupan pernikahan kita. Dan tak terasa nih, aduh waktu kita sangat terbatas ya, tapi saya yakin apa yang sudah kita perbincangkan pada saat ini melalui talkshow Inspirasi Keluarga bersama Family First Indonesia, bincang-bincang bersama Ibu Ani Wijaya dan saya sendiri Krisna Dai Mahati, harapan kami bisa memberikan masukan yang positif ya, memberikan bahan-bahan yang menginspirasi supaya kita benar-benar memikirkan apakah bercerai itu solusi atau hanya emosi, supaya kita bisa kembali mengingat komitmen pernikahan kita, menghilangkan hal-hal yang tidak baik dalam kehidupan kita supaya pernikahan kita sehat. Baik Ibu Ani Wijaya, sekali lagi terima kasih buat kebersamaannya pada saat ini. Terima kasih juga buat radio-radio yang buat radio-radio yang juga merilai, menyiarkan siaran kami Family First Indonesia ini, biarlah keluarga-keluarga di Indonesia semakin sehat, baik dalam hubungan suami istri maupun juga dalam menjalani kehidupan sehari-harinya. Dan tentu kita akan berjumpa kembali dalam talkshow Inspirasi Keluarga atau bincang-bincang bersama Family First Indonesia dengan topik-topik yang lainnya yang tak kalah menarik gitu ya. Saya Krisna Dai Mahati bersama Ibu Ani Wijaya mohon undur dari hadapan Anda dan kita tetap semangat karena Family First Indonesia akan membantu untuk memperkokoh keluarga Indonesia. Pamit. Amin.